Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Andra Ramadan dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Angkatan 2024, dengan NIM 243140500111005. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alur sistem penyimpanan dokumen digital untuk pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Dokumen Bisnis. Saya menggunakan tiga sistem, yaitu sistem abjad, sistem tanggal, dan juga sistem subjek, yaitu untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dokumen digital. Berikut adalah penjelasannya. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu ada penerimaan dokumen, lalu klasifikasi dokumen, pelabelan dokumen atau pemberian kode, lalu selanjutnya memasukkan dokumen ke dalam arsip aktif, lalu yang kelima yaitu temu dokumen atau pencarian dokumen yang akan digunakan kembali. Lalu selanjutnya ada identifikasi umur dokumen atau masa aktif suatu dokumen, dan yang terakhir yaitu dokumen yang sudah berumur 3 tahun atau lebih, atau dokumen yang sudah melewati masa aktifnya harus dimasukkan ke dalam folder arsip inaktif. Baik, mungkin langsung saja kita masuk dalam alur yang pertama yaitu penerimaan dokumen. Di sini kita sudah menerima surat atau dokumen dari email, yaitu ada retur dari perusahaan Pandawa Jaya. Nah, setelah kita menerima dokumen, kita harus mengklasifikasikan dokumen tersebut. Di sini saya menggunakan Excel. Nah, kita bisa langsung memasukkan namanya seperti ini. Nah, ini adalah tanggal 5 Juni 2025. Lalu kita tahu tadi dokumennya adalah retur. Retur itu masuk dalam jenis dokumen invoice. Lalu jenis dokumen tadi kita bisa masukkan retur atau pengembalian. Nah, di sini kode dokumennya unit pertama karena invoice adalah INV. Lalu unit keduanya yaitu retur atau pengembalian yaitu RTR seperti ini. Nah, untuk namanya tadi adalah Pandawa Jaya seperti ini. Nah, indeksnya kita harus balik nama belakang terlebih dahulu. Jadi Jaya Pandawa. Nah, kode abjadnya sendiri kita sesuaikan dengan indeksnya, jadi JP seperti ini. Nah, baik, apabila sudah, kita sudah menyelesaikan alur yang pertama penerimaan dokumen dan juga klasifikasi dokumen serta pelabelan dokumen atau pemberian kode. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke memasukkan dokumen ke dalam arsip aktif. Nah, kita bisa memasukkan dokumen yang kita terima tadi ke dalam drive perusahaan kita. Contohnya seperti ini, kita masukkan ke My Drive. Ini contohnya drive dari suatu perusahaan ya. Kita masukkan ke PT Tertib Arsip Indonesia, lalu kita masukkan ke dokumen aktif. Di dokumen aktif karena ini retur, kita masukkan ke dalam jenis dokumen invoice. Di sini terdapat jenis dokumen retur atau pengembalian. Karena ini 2025 dan kita menerima di 2025, jadi kita masukkan ke folder 2025. Kita bisa move. Nah, dan di tahun 2025. Nah, di sini dokumen atau surat retur tadi sudah masuk ke dalam folder aktif bagian retur di tahun 2025. Nah, di sini kita juga harus rename atau mengganti namanya, yaitu seperti dokumen yang lain, yaitu kita masukkan kodenya INV atau invoice, lalu kita masukkan tanda diterimanya dokumen ini 2025 Juni tanggal 5 seperti ini. Lalu kita masukkan jenis dokumen yang unit 2-nya tadi yaitu retur dengan kode RTR seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan kode abjad atau kita masukkan namanya langsung seperti Pandawa Jaya berarti menjadi Jaya Pandawa seperti ini. Kita bisa langsung. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah benar seperti itu.
Selanjutnya, kita memasuki alur yaitu temu dokumen atau pencarian dokumen yang mungkin akan digunakan kembali. Nah, contohnya, mungkin di sini kita akan mencari dokumen kontrak ini. Dokumen kontrak di tanggal 2 Juni 2025 yang termasuk surat penawaran atau surat penawaran produk baru. Kodenya seperti ini, lalu nama perusahaannya adalah Kawasaki Motor dan dengan kode abjad seperti ini. Nah, kita bisa langsung mencarinya di Drive. Kita masuk ke dokumen aktif. Karena tadi masuknya kontrak, kita langsung masuk ke kontrak dan surat penawaran. Nah, ini ada surat penawaran produk baru. Nah, kita langsung klik. Lalu kita masuk di tahun 2025. Nah, di sini sudah terdapat filenya. Jadi mudah sekali dengan kita memanfaatkan sistem penyimpanan tersebut, kita bisa mencarinya dengan lebih mudah. Jadi selanjutnya kita akan memasuki alur ke-6 dan juga ke-7, yaitu identifikasi umur dokumen atau masa aktif dokumen. Nah, apabila suatu dokumen itu sudah berumur 3 tahun atau lebih, itu harus dimasukkan ke dalam folder arsip inaktif. Langsung saja kita lihat di dalam drive PT Tertib Arsip Indonesia ini, kita coba buka dokumen aktif. Contohnya di invoice, lalu di bagian retur ini, dan di tahun 2022. Nah, di sini terdapat dokumen yang sudah diupload sejak 2022, terhitung dari 2025 ini, jadi umurnya sudah 3 tahun dan harus dipindahkan ke folder inaktif. Jadi kita bisa langsung pindahkan dengan fitur move ini, lalu kita bisa masuk ke folder PT Tertib Arsip Indonesia, kita masuk ke dokumen inaktif. Nah, karena retur ini invoice, maka kita pilih folder invoice, lalu di bagian retur atau pengembalian, dan kita pilih di folder 2022. Nah, kita bisa langsung move. Nah, di sini sudah langsung hilang atau langsung terpindahkan di bagian dokumen atau folder inaktif. Kita bisa cek invoice, retur, tahun 2022. Nah, seperti ini. Jadi dokumen bisa langsung terpindahkan dan sudah sesuai tempatnya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan alur sistem penyimpanan dokumen digital. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa.